Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas merasa ingin bersedekah untuk membantu orang-orang miskin di desanya. Meski uangnya terbatas, ia tetap membawa sekantong uang ke masjid dan mendonasikannya. Namun karena dana yang ia miliki tidak mencukupi, Abu Nawas terpaksa mencampur beberapa keping uang palsu di antara uang sedekahnya, berharap itu bisa memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Beberapa waktu kemudian, seorang penjaga masjid yang tengah memeriksa uang sedekah menemukan beberapa keping uang yang tampak mencurigakan. Ia mengamati uang itu dengan seksama, lalu berseru dengan kaget, "Ini uang palsu!" Berita tentang sedekah Abu Nawas yang disertai uang palsu pun dengan cepat menyebar ke kalangan warga dan sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja merasa bahwa ini adalah masalah serius, segera memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai penjelasan. Di hadapan Baginda Raja yang menatapnya dengan tajam, Abu Nawas berdiri dengan tenang, tanpa rasa panik sedikit pun. "Abu Nawas, apakah benar kamu bersedekah dengan uang palsu? Apa maksudmu melakukan hal ini?" tanya Baginda Raja dengan suara yang penuh wibawa. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab dengan tenang, "Ampun Paduka, bukankah yang terpenting dalam sedekah adalah niatnya? Saya hanya ingin membantu orang lain Paduka. Uangnya kan tak tahu dia asli atau palsu. Yang penting niat saya ikhlas Paduka." Baginda Raja tampak semakin tak sabar dengan jawaban ini. "Abu Nawas, niat saja tidak cukup. Uang palsu itu tidak bisa digunakan, dan itu bisa menimbulkan masalah. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu ini Abu Nawas." Namun Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Paduka yang mulia, saya ini kan hanya mengikuti nasihat lama Paduka, yaitu jika memberikan sedekah jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi saya pun tak tahu kalau ada uang palsu di sana Paduka." Para hadirin yang mendengarkan perdebatan itu pun mulai tersenyum, beberapa bahkan tertawa kecil. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang selalu punya jawaban untuk setiap masalah, meski terlihat aneh sekalipun. Baginda Raja hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Akhirnya ia berkata, "Abu Nawas, kamu memang selalu punya cara untuk berkilah. Namun lain kali pastikan tangan kanan dan kirimu sepakat untuk hanya bersedekah dengan uang asli ya." Abu Nawas pun tersenyum lebar dan mengangguk. Dengan riang ia pun meninggalkan istana sambil berkata dalam hati, "Setidaknya sedekahku hari ini membawa kebahagiaan dan menjadi cerita lucu untuk semua orang." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar dan bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat bingung. Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa wahai saudaraku? Mengapa engkau terlihat begitu resah?" Pria itu pun mendesah panjang, "Abu Nawas, aku merasa sangat malang. Aku memiliki 3 keinginan besar, tetapi aku tidak tahu bagaimana mewujudkannya Abu Nawas." Mendengar keluhan pria itu, Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir kawan, aku akan membantumu. Memangnya apa saja keinginanmu?" Pria itu pun menjawab, "Keinginan pertamaku, aku ingin menjadi kaya raya dan memiliki harta berlimpah Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum lagi. "Baiklah, untuk permintaan pertamamu aku akan memberimu tumpukan uang emas." Sejurus kemudian pria itu memegang tumpukan emas di tangannya. Matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. "Sekarang apa keinginanmu kedua?" tanya Abu Nawas. "Keinginanku yang kedua, aku ingin mempunyai istri yang paling cantik Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, aku akan memperkenalkanmu dengan putri sahabatku." Dan setelah perkenalan itu, pria tersebut langsung jatuh hati dan segera menikahi putri sahabat Abu Nawas. Esok harinya pria tersebut datang lagi menemui Abu Nawas dengan wajah penuh kegembiraan.
Wahai Abu Nawas, keinginanku sudah hampir tercapai. Kini tersisa satu permintaan terakhir Abu Nawas, katanya dengan semangat. Apa permintaan terakhirmu? Tanya Abu Nawas. Permintaan terakhirku adalah, aku ingin menjadi sepertimu Abu Nawas, bijaksana dan cerdas. Abu Nawas pun tersenyum lebar, lalu memberikan sebuah buku kepada pria itu. Untuk keinginan terakhirmu, aku akan memberimu buku ini. Bacalah dan kamu akan menemukan kebijaksanaan. Pria itu pun pulang dengan penuh harapan. Sesampainya di rumah, ia segera membuka buku itu. Namun, alangkah terkejutnya dia saat melihat bahwa buku itu kosong, tidak ada tulisan apapun di dalamnya. Bingung dan merasa tertipu, ia segera kembali menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, buku ini kosong. Aku tidak mendapatkan pengetahuan apapun darinya. Abu Nawas pun tersenyum dengan bijak. Bukankah kamu sudah mendapatkan dua keinginanmu? Kamu telah memiliki tumpukan emas yang melambangkan kekayaan dan istri yang cantik yang kau idamkan. Namun keinginan ketigamu tidak bisa kamu dapatkan secepat itu, kawan. Kenapa begitu? Tanya pria itu penasaran. Ketahuilah, kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, seperti emas atau pernikahan, jelas Abu Nawas. Kamu harus mencarinya dan mempelajarinya sendiri, yaitu dengan membuka hati dan pikiranmu. Jalani hidup dengan empati, pahami karakter orang-orang di sekitarmu dan hindari sifat egois. Kebijaksanaan tidak ditemukan dalam selembar kertas, tetapi dalam perjalanan hidupmu sendiri, kawan. Pria itu pun merenung. Ternyata kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang bisa ia dapatkan dengan mudah atau instan. Ia pun menyadari bahwa perjalanan untuk menjadi bijak membutuhkan usaha, ketekunan, dan pemahaman mendalam terhadap kehidupan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. Abu Nawas, katakan kepadaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukum yang mengatur hal ini? Tanya Baginda Raja sambil tersenyum, menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana, dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya, dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting, Paduka. Tetapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu. Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting menghormati mereka, Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang dua orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja. Baginda Raja pun setuju dan Abu Nawas memerintahkan pengawalnya untuk mencari dua orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, dua orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara. Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan, Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan, sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya. Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata
bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas sambil berjanji dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, "Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan. Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka." Baginda Raja mengangguk, tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu." Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah desa yang damai, Abu Nawas yang sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba seorang ulama mendekatinya. Ulama tersebut ingin menguji pengetahuan Abu Nawas dan berencana untuk melakukannya di hadapan banyak orang. Sang ulama itu kemudian bertanya, "Abu Nawas, kami semua ingin tahu, apakah tanda hitam di dahi sebagai bekas sujud itu adalah tanda orang yang sangat taat beribadah?" Abu Nawas berdiri sambil menatap kerumunan dan kemudian berkata, "Wahai penduduk desa, ketahuilah, pertanyaan ini memang sangat sulit dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tapi mari kita bicarakan tentang tanda hitam di dahi dengan cara yang menyenangkan." Abu Nawas lalu memulai ceritanya. "Jadi begini, suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, apakah kamu tahu apa arti tanda hitam di dahi yang sebagai bekas sujud?' Saya pun menjawab, 'Wahai malaikat, apakah itu tanda orang yang rajin sholat?' Kerumunan tertawa kecil mendengar awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Malaikat itu tersenyum dan kemudian berkata, 'Abu Nawas, tidak selalu begitu. Ada yang mendapatkannya karena memang rajin sholat, tapi ada juga yang mendapatkannya karena sering sujud di atas permadani kasar, atau hanya sekedar untuk pamer.' Penduduk desa tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada serius, namun tetap humoris. Nah, jadi intinya, tanda hitam di dahi itu tidak selalu mencerminkan ketaatan seseorang. Bisa saja orang itu memang rajin beribadah, tapi bisa juga tanda itu muncul karena alasan lain. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam beribadah, bukan sekedar tanda hitam di dahi. Seorang pemuda dari kerumunan bertanya, "Abu Nawas, kalau begitu bagaimana kita menilai seseorang yang rajin beribadah?" Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Lihatlah perilaku dan akhlaknya sehari-hari. Apakah dia suka membantu sesama? Apakah dia jujur? Apakah dia santun? Itu lebih penting daripada tanda hitam di dahi." Kerumunan pun kembali tertawa dan kemudian bertepuk tangan, terhibur oleh penjelasan cerdik dari Abu Nawas. Ulama yang awalnya bertanya pun tersenyum dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar bijaksana dan lucu juga. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang sangat menyenangkan dan bermakna."
Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan Kota Indah. Telah beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakan kakinya di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat bersamaan, datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Hei Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan loh," tanya si Hasan. "Ya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau begitu, ayo kita ke sana. Aku punya kenalan di kota itu," ajak si Hasan. Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Setibanya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas untuk menemui kawannya. Mereka berdua pun disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Di sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu bertambah kagum dibuatnya. "Kota tempat tinggalmu memang benar-benar luar biasa," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan ini semakin menggebu-gebu menyanjung kotanya. Tapi bagi Abu Nawas, hal ini justru membuatnya menjadi kesal. Ia pun lalu berkata kepada temannya Hasan, "Keadaan kotamu ini nggak jauh beda kok dengan kotaku. Bahkan mungkin seperti dua kota yang kembar." Kawan Abu Nawas ini terkejut mendengarnya. Ia merasa tak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanyanya nggak percaya. "Coba saja kamu lihat ke atas. Bintang di langit kotamu sama banyaknya dengan bintang di kotaku. Kalau nggak percaya, silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata, hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Kenapa tidak mancing di laut saja, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Untuk apa mancing di laut?" "Ya, biar dapat ikan lebih banyak lah," balas si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Ya, biar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan uang itu, kamu kan bisa membeli perahu yang besar dan menangkap lebih banyak ikan," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Dengan hasil yang lebih besar, kamu bisa membeli beberapa perahu dan mempekerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Kamu akan menjadi kaya dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar. "Memang menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, saudagar tersebut terdiam dan akhirnya menyadari
bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan penuh bahagia.